Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertakwalah kepada Allah dengan melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhkan segala larangan Allah. Larangan yang terutama untuk dijauhkan adalah dosa-dosa yang besar. Berdoalah dan berikhtiarlah dan berusahalah untuk tidak pernah terjatuh kepada dosa-dosa yang besar. Adapun dosa-dosa yang kecil, maka setiap kita akan terjatuh kepadanya. Namun orang yang bertakwa, Allah berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim." Orang yang bertakwa apabila jatuh kepada sebuah dosa, maka ia segera mengingat Allah dan segera beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah hamba Allah yang bertakwa, yang takut kepada Allah, takut terhadap dosa-dosa besar, takut terhadap azab Allah dimanapun kita berada. Sesungguhnya sebaik-baik perbekalan menghadap kepada Allah adalah ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbekal kaum muslimin. Wa tazawwadu, berbekallah. Barang siapa yang ingin safar, berbekallah untuk safar. Barang siapa yang ingin hidup untuk 1, 2, 3 tahun rencana, silakan berbekallah. Wa tazawwadu, tetapi perhatikan kaum muslimin, fa inna khairaz zadit taqwa. Sebaik-baik perbekalan yang kita siapkan adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, tema kita hari ini adalah mengenai meyakini hari pembalasan. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, keyakinan terhadap hari pembalasan adanya di dalam kalbu atau hati setiap manusia. Yang membedakan kita dengan orang kafir adalah mereka tidak meyakini bahwa perbuatan dan tindak tanduk mereka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terjadilah perbuatan yang kehendaknya saja. Tidak ada sebuah keyakinan, tidak ada sebuah kepercayaan, tidak ada sebuah pemahaman bahwa mereka akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla. Maka Al-Imam Az-Zamakhsyari rahimahullah, beliau mengatakan, al-kafiru ahmaqun fid dunya wa ahmaqun fil akhirah. Orang yang kafir, yang tidak percaya, yang tidak meyakini akan ada pembalasan, akan ada kehidupan berikutnya, ada hisab dan pembalasan, kata beliau, ahmaqun fid dunya, dia tidak pandai di dunia. Mohon maaf, dia bodoh di dunia, sebab dia tidak mengerti akan ada kehidupan pembalasan. Wa ahmaqun fil akhirah, dan dia tidak mengerti, lebih bodoh lagi ketika dia nanti menghadapi kehidupan akhirat. Makanya Allah berfirman, tentang kebingungan orang-orang yang tidak percaya tentang hari kebangkitan dan hari pembalasan. Mereka tertegun, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kenapa kami dibangkitkan? Ada apa ini? Mereka kebingungan karena mereka tidak pernah meyakini akan dibangkitkan kembali oleh Allah Azza wa Jalla. Sifat tidak yakin bahwa kita akan dibangkitkan dan dihidupkan dan dibalas segala perbuatan kita, aslinya adalah sifat orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir. Tetapi kaum muslimin, sifat itu bisa saja mengenai orang-orang yang lisannya
mengatakan beriman, percaya kepada hari kebangkitan dan hari pembalasan, bisa mereka yang mengucapkan keyakinan hari pembalasan, namun hatinya belum membuktikan sebuah perbuatan bahwa dia yakin dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan ana beriman kepada hari akhir, beriman akan dibangkitkan, tetapi dia tidak menunjukkan bahwa dia takut akan dihisab dan dibalas amalnya oleh Allah. Dia tidak bekerja dengan ikhlas, dia tidak ibadah dengan ikhlas, dia tidak salat karena Allah. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Mereka salat karena bukan karena Allah, mereka salat karena ingin dilihat oleh manusia. Na'udzubillah min dzalik. Mereka tidak beramal kecuali ingin dilihat oleh manusia. Mereka tidak melakukan kebaikan kecuali yuriduna ayyuhmadu, yuhibbuna ayyuhmadu. Mereka ingin dipuji oleh Allah. Maaf, mereka ingin dipuji oleh manusia. Bahkan orang yang lemah keimanan terhadap akhirat, terhadap hari pembalasan setiap amal di sana, bahkan yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Bahkan mereka senang dipuji, senang disanjung dengan sebuah perbuatan yang dia sebenarnya tidak melakukannya. Dia ingin sebuah balasan di dunia, dia tidak meyakini atau lemah keyakinan dia terhadap ada pembalasan di akhirat nanti. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, memasukkan keyakinan di dalam hati adalah perkara yang paling sulit. Jangankan antum memasukkan keyakinan kepada anak didik dan murid-murid kita, kepada istri dan anak kandung kita atau anak asuh kita, memasukkan keyakinan di dalam kalbu kita bahwa saya akan mati, dibangkitkan dan dihisab oleh Allah dengan hisab yang sangat tegas, dengan hisab yang sangat adil, dengan hisab yang sangat-sangat kecil pun akan dihisab. Memasukkan keyakinan itu tidak mudah ke dalam diri kita. Bagaimana kita mentransfer keyakinan itu kepada orang yang lain? Kita semua mengintrospeksi diri. Apakah kita termasuk yang mendustakan hari akhir? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din? Tahukah engkau Muhammad orang yang telah mendustakan, yang tidak meyakini ad-din, hari pembalasan, tidak yakin dengan hari pembalasan. Ad-din bisa bermakna agama, bisa bermakna hari pembalasan. Di ayat ini bermakna hari pembalasan. Dia tidak yakin bahwa dia akan dibalas segala perbuatannya. Dia semena-mena terhadap orang-orang yang du'afa. Dia tidak cinta dengan orang du'afa. Yadu'ul yatim. Dia tidak suka dengan anak-anak yang lemah yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dia tidak suka dengan orang-orang yang miskin. Dia suka bergaul dengan orang-orang yang kaya, yang besar, dengan orang-orang yang punya status dan kedudukan. Dia memalingkan matanya dari orang-orang yang berstatus lemah dalam masyarakat. Dia tidak berharap dari Allah balasan dengan dia menyayangi orang-orang yang fuqara, du'afa, orang-orang yang lemah diantaranya. Juga ciri orang yang tidak meyakini hari pembalasan, dia salat dengan malas, dia salat dengan diakhirkan waktunya, dia salat tidak untuk Allah tapi untuk riya, dilihat oleh manusia. Kenapa terjadi itu? Sebab yukadzibu bid-din, sebab dia tidak meyakini bahwa yang dia perbuat akan dibalas oleh Allah. Kaum muslimin, tidak berbicara tentang orang yang tidak beriman, kita berbicara terhadap orang yang mengatakan dirinya beriman. Berbeda orang yang beriman dengan orang yang berislam. Di Al-Quran pun disebutkan perbedaan itu. Jika kita melihat kisah Nabi Lut alaihissalam, Nabi Lut itu rumahnya itu disebut rumah muslim. Lihat di Al-Quran, فَأَخْرَجْنَا فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Rumahnya rumah muslim. Disebut dalam Al-Quran rumah Nabi Lut rumah muslim. Tapi disebut dalam Al-Quran keluarga Nabi Lut tidak semuanya mukmin. فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Rumahnya muslim, tapi tidak semua dalam rumah itu mukmin. Kenapa? Ternyata dalam rumah Nabi Lut ada istri Nabi Lut yang mengucapkan Islam, yang ikut dengan perbuatan Islam seperti Nabi Lut, tetapi sesungguhnya dia menyembunyikan kekufuran, tidak beriman. Makanya istri Nabi Lut
termasuk seorang istri yang kafir yang terkena azab bersama dengan kaum Sodom, kaum Lut. Istri Nabi Lut terkena bersama mereka ada. Dia tidak beriman, tapi dia menampakkan keislaman. Kaum muslimin, yakni melakukan salat, berpakaian Islam, puasa, sedekah, perbuatan Islam, kita semua bisa melakukannya. Tapi memasukkan keyakinan bahwa apa yang Anda lakukan dari perbuatan Islam, dari salat Anda, puasa Anda, zakat Anda, sedekah Anda, amal saleh Anda, meyakini bahwa itu akan dibalas oleh Allah, meyakini Anda melakukan karena ingin dibalas di akhirat. Sedekah Anda, perbuatan baik Anda dilakukan yakin karena akan dibalas oleh Allah, itu tidak semua orang bisa merasakan itu. Keyakinan terhadap hari akhir begitu lemah kaum muslim. Ini perlu dipupuk, perlu diyakini bahwa kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "A antum asyaddu khalqan amis sama?" Apakah kalian yang lebih berat untuk kami ciptakan ataupun langit yang luas ini? Kita tahu langit kaum muslimin. Langit itu sangat luas yang tidak bisa dijangkau. Berapa luasnya langit itu? Angkasa yang begitu luas, tidak bisa dijangkau. Itu besar kaum muslimin. Allah mengatakan menciptakan yang besar itu lebih sulit ataupun menciptakan kalian wahai manusia. Tentu jawabannya menciptakan langit yang besar itu lebih sulit daripada menciptakan kita manusia yang kecil ini. Kita ini kecil. Sebanyak-banyaknya manusia, sebanyak jumlahnya manusia, semua hanya ada di dalam satu planet, yaitu bumi. Hanya di bumi. Untuk menghidupkan seluruh manusia yang pernah ada di bumi, dihidupkan kembali bagi Allah adalah perkara kecil, tidak seberapa dengan Allah menciptakan langit dan bumi itu sendiri. Yakni Allah punya kekuasaan untuk menghidupkan kita. Allah punya kekuasaan untuk merubah sistem kehidupan ini. Yang tadinya matahari bergerak, ada pagi, siang, sore, duha, pada saat di surga nanti atau di padang mahsyar nanti Allah bisa ciptakan matahari yang baru yang tidak mengalami siang dan malam. Di surga Allah bisa ciptakan matahari yang sinarnya hanya waktu duha, tidak akan pernah panas, tidak akan pernah terbenam. Di dunia Allah bisa ciptakan tumbuhan dengan buahnya, ada yang berbuah, ada yang tidak. Di kehidupan berikutnya Allah bisa ciptakan tumbuhan yang rindang dengan buahnya yang mudah untuk dipetik dengan buah yang sangat bagus. Allah yang memperlihatkan kekuasaannya di alam ini. Allah akan menghidupkan kita dan menciptakan kehidupan baru disebut dengan surga dan neraka. Dan kehidupan itu sudah disiapkan oleh Allah kaum muslimin. Tugas kita sebenarnya meyakini bahwa apa yang kita lakukan sekarang dari perbuatan dan perkataan akan dibalas pada kehidupan nanti, kehidupan yang kedua yaitu alam akhirat, padang mahsyar, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala.